Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan sampai hari ini kita masih bisa melakukan kuliah online ya. Masih pada sehat semua ini ya. Alhamdulillah sehat. Saya agak flu sedikit ya. Jadi Sama. Sama Pak, batuk. Ya, batuk pilek. Baik, hari ini kita dengan kelas grafis 2019 sore ya. KGS 19 sore dengan mata kuliah desain grafis 2. Ya, desain grafis 2 kita mempelajari tentang Photoshop ya. Nah, ini untuk awal-awal kita masih yang sederhana, nanti mungkin lanjut kita yang agak detail lagi ya. Jadi mungkin satu pertemuan tidak akan bisa selesai satu proyek untuk yang ke depan. Ini sementara di tengah semester pertama saya masih tahap-tahap dasar. Tapi ya berbeda dengan waktu di Photoshop awal dulu di desain grafis 1. Baik, untuk minggu kemarin kita belajar menggunakan efek teks untuk carved ya, ukir kayu. Nah, sudah ada beberapa yang masuk, ada 7 atau 8 tugas, 8 yang sudah masuk. Nah, sebelum saya masuk materi lagi, ini saya mau sedikit dulu ya. Jadi kita preview. Ya, saya matikan. Kita preview dulu tugas yang kemarin, baru kita lanjutkan untuk tugas yang untuk proyek yang hari ini. Ya, sudah tampak di sana ini gambarnya, kelihatan? Sudah. Ya, tadi ada yang ngirim dua-dua ya, saya ambil sampel satu saja. Cukup kita ambil satu aja. Ini punyanya Mas Karim ya. Ini fotonya siapa ini? Hah? Ini akuntansi, Pak. Oh, apanya itu? Kenal? Kenal? Oh, kenal. Calon bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Dan saya sudah izin, Pak. Ya, memang kalau efek ini untuk foto masih kurang bagus ya. Karena kita fungsinya untuk teks. Nah, ini teksnya ya selera ya. Kalau ini lebih shadow-nya lebih tebal. Jadi kesannya dia kayunya lebih tebal. Dimensinya lebih dalam. Ya, seolah-olah ini ada dua kayu ya, atas dan bawah. Kemudian ditumpuk. Enggak masalah. Yang penting ininya sama. Oke, saya lanjut. Nah, ini agak soft. Cahyo, mana Cahyo? Ya. Nah, ini yang saya maksud ini seperti ini ya. Ini soft ya, bagus yang bagian bawah. Jadi kelihatan pahatan tapi tidak terlalu tebal dan tidak keseimbangan warnanya masih dapat ya. Cuman ini yang cukup mengganggu ini, kenapa nggak dilebur saja ini C-nya ini? Kenapa? Hilangin. Hah? Ada pemirsa sedikit itu. Kenapa? Cahyo? Hasilnya ada pemisah sedikit itu, Pak. Ini harusnya kan ini mending nggak nyambung aja ya, biar nyambung aja. Nah, untuk yang lain iya, Pak. sudah oke lah. Ini pencahayaannya sudah bagus. Soft, warnanya soft. Pemilihan background juga pengaruh ya. Ini kebetulan backgroundnya dapat yang bersih. Ya, oke. Hanya besar ini Pak kualitasnya. mengganggu sedikit aja. Iya, Pak. Nah, ini sama, ini seperti awal, ini masih bentar. Ini embossnya keluar apa ke dalam ini? Ya, main shadow-nya yang masih kurang tepat sehingga kesannya malah timbul ya. Ya, Nisrina. Ya, ini masih terkesan timbul. Kita maunya kan ke dalam ya, ke pahat, bukan timbul. Ini sudah ya sudah bisa sih, cuma bandingkan dengan ini kan beda ya. Ini kesan dalamnya dapat banget.
Nah, ini masih perlu digeser-geser sedikit. Ada yang masih perlu digeser-geser. Ya, oke, tidak masalah. Saya lanjut. Rizka ada? Ya, ini Ya, Pak. laptopnya ini ikut kayu Ini laptop. ini suaranya Hmm? ini suaranya Pak Sal sama videonya beda Pak di HP saya Pak. Udah Pak. Ya. Ini Siska Malah untuk timbul. yang inner shadow-nya ini masih kurang ya. Jadi kesannya masih hanya timbul keluar saja, belum bisa menjorok ke dalam ini. Shadow yang dalamnya ini masih kurang sedikit. Ya, tapi ya enggak masalah ya. Ini kita intinya kita main tulisan di kayu ya. Ini sudah bagus, ada variasinya, ada gambar laptopnya ya. Oke, tidak masalah. Nanti lama-lama juga kalau sudah terbiasa mengolah blending option-nya lebih enak. Nah, ini contoh yang agak pusing ya saya ya. Ini ada orangnya enggak ini, Alifian? Ian. Gak ada orangnya, Pak. Ya ini kalau efeknya sudah oke lah masuk. Cuman pemilihan background-nya ini kok dicampur seperti ini ya, malah pusing ya jadinya. Ada warna hitam-hitam ini sebetulnya tidak terlalu perlu ya. Jadi tulisannya malah tertutup. Ya. PM Ian. Oke. Ini hanya pemilihan warnanya aja. Oke. WP Wulan. Wulan ini lingkarannya memang seperti ini Wulan. Lingkarannya. Iya Pak. Tapi Kenapa? logonya saya belum tak ganti yang asli. Ini kan ada beberapa lingkaran yang bertumpuk-tumpuk seperti itu ya, memang ya? Memang? Iya. Iya. Ya. Nah, ini bedakan antara kalau copy layer style, font ukuran besar dengan ukuran kecil juga harus dibedakan ya, diedit ulang. Kalau ini kan ngopi dari, apa ini jadi satu? Jadi satu bukan? Itu jadi satu Pak. Oh, jadi satu ya? Ya, kalau jadi Ya. satu tidak bisa. Kalau ini terpisah, otomatis kan yang bagian huruf kecil itu bisa dikecilin lagi bevelnya supaya tidak apa ya? Itu ukuran besar, ukuran kecil kan harus beda tingkat bevelnya. Tapi tidak apa-apa. Oke, ini bunga. Ya, apa ini bacanya ini? Ice Hinata. Neta. Artinya apa? Itu nama Twitter saya Pak. Nama? Twitter. Twitter. Oh, Ya. Twitter. Ya, kalau bikin nama ya yang mirip-mirip lah. Ulan sama isi. Ini kalau nama penulis nama pena ya, nama pena. Oke, tidak apa-apa. Ya. Saya lanjut. Adi. Mana Adi? Ada nggak Adi? Nggak ada juga. Ya. Adi Studio. Ini juga masih terkesan bevel saja ya, bevel emboss saja. Untuk inner glow-nya belum terlihat ini, semacam timbul. Kalau saya lihat ini condong ke timbul, bukan ke apa? Ke dalam. Ya, oke. Saya lanjut. Selesai. Ada satu lagi yang mengirim terlambat tadi, Adit. Adit ada Adit? Nggak ada juga ya. Ya ini pemilihan fontnya anak muda banget. Adit Desain. Ya. Dari beberapa yang masuk, yang menurut saya condong ke yang saya maksud itu hanya ini ya. Ini nanti buat sampel aja. Ini warna lebih soft, kemudian efeknya tidak terlalu banyak. Jadi shadow-nya itu jangan terlalu banyak. Nah, yang penting ada kesan apa?
apa namanya ini, kesan dalamnya itu dapat. Jadi soft, dilihat juga enak, nggak terlalu bosan. Ya. Ini salah satu contoh. Meskipun di sini ada yang mengganggu, tapi diabaikan saja. Dari pencahayaan dan lain sebagainya ini paling rapi menurut saya. Ya. 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 Pak, punya aku ngirim 2 sih, Pak. Ngirim Tapi yang 2. satunya lagi. Yang satu apa? Ya. Ya sama, tapi background-nya ganti. Background-nya ganti. Oke. Ya. Oh ini lebih terang ya. Ya. Jadi ini yang saya maksud ini antara ukuran font yang besar dengan yang kecil itu tingkat bevelnya harus berbeda supaya ini tidak menumpuk ya. Jadi caranya ya dipisahkan antara huruf W besar dengan JWP yang kecil. Jangan jadi satu layer. Dipisahkan supaya yang JWP yang kecil bisa diatur lagi tingkat bevelnya. Ini yang W besar kan bagus, terlihat rapi ya. Tapi ketika dapatnya yang kecil, itu bevelnya terlalu besar. Shadownya juga terlalu lebar. Ya. Karena apa? Karena memang ukurannya sama dengan yang digunakan di besar. Yaitu. Ini juga, yang ini juga terlalu lebar ya, yang bawah. Bevelnya terlalu besar, shadownya juga terlalu lebar. Dikecilin-kecilin dikit aja. Nah, bayangkan ini aja, ini kan soft ya, kecil aja, tapi sudah cukup. Nah, cukup mewakili emboss ke dalamnya ya. Jadi dimensinya sudah dapat. Tidak perlu sampai besar-besar ya. Nah, jadi ini menurut saya terlalu besar. Nah, dikecilin lagi, shadownya dikecilin lagi, nanti hasilnya pasti lebih bagus. Terus ini bukan gambar vektor, jadi tidak bisa dapat ya. Ini kan gambar real, daun seperti ini ya, tidak berupa garis dan lengkung. Jadi untuk gambar vektor, gambar non vektor kurang bagus untuk efek ini. Ya. Baik, saya kira itu reviewnya. Ini tidak ada remedi ya, tidak ada revisi, cukup hanya saya review. Jadi siapa tahu nanti lain kali bikin yang serupa itu sudah tahu mana kekurangannya. Jadi tidak ada remedi tugas. Karena saya anggap ini sudah memenuhi syarat semua ya. Ya, kecuali salahnya parah yaitu saya harus minta remedi. Ini masih batas wajar dan masih sesuai dengan koridor yang saya berikan. Oke. Saya lanjut untuk hari ini kita bikin Photoshop lagi, singkat aja ya. Jadi kita hanya bikin teks. Warnanya nanti gold. Ya. Ya. Ini juga sama, ini hanya kita pakai blending option, ini bevel and emboss dan drop shadow. 2. Kita pakai 2. Ya. Kemudian kita duplikat dan yang satu kita taruh di bawah untuk bayangannya ya. Bayangannya di bawah. Ya. Baik, Sudah nonton, Pak. Saya mulai. Ini singkat saja. Sebelum maghrib mungkin selesai. Oke. Nah, di contoh tadi saya menggunakan warna background gradasi ya, dari abu-abu ke hitam. Bisa diambil dari sini ya. Ini defaultnya kan hitam putih. Hitamnya saya taruh bawah. Ya. Kemudian yang atas saya ganti abu-abu. Abu-abu tua. Oke, kemudian menggunakan gradient tool. Saya pilih yang radial gradient. Ya. Kita klik dari tengah, kita drag ke samping. Nah, ini sudah gradasi. Kalau ini kebalik, hitamnya di atas, maka yang tengah adalah hitam. Ya, jadi hitamnya di bawah, abu-abunya di atas. Ya, jadinya seperti ini. Kalau mau abu-abunya tua lagi, geser lagi sedikit. Oke. Ya, saya coba menulis di sini. Saya geser ya. Ya, saya pakai horizontal text tool, horizontal tab tool.
Kemudian saya ketik, ini branding saya. Nah, warnanya dibuat warna kuning ke orange ya. Kita klik tab tool-nya, kita ganti warna condong ke arah warna gold. Gold itu emas ya. Jadi warna-warna orange ke kuningan atau kuning ke orangean. Seperti ini, oke. Ya. Saya zoom. Saya besarkan dikit aja. Oke. Saya zoom. Nah, ini masih rata karena kita belum menggunakan efek apapun ya. Saya buka, klik kanan, blending option. Ya, hanya menggunakan blending option. Yang pertama, bevel and emboss. Stylenya inner bevel. Kemudian tekniknya smooth. Depth atau sudutnya, kita tarik ke kanan ya, sekitar 200 lebih lah. Ya, nanti disesuaikan lagi ya. Kemudian yang penting lagi itu di sini ya, gloss contour. Ini ada gloss contour. Saya klik, saya pilih yang ini namanya ring ya. Saya klik ring. Nah, saya oke dulu. Nah, lihat ini di sini warnanya sudah berkilau keemasan ya, berbeda dengan yang tadi. Ya. Jadi bevel emboss saja tidak dirubah glossnya, tidak akan bisa seperti ini ya. Oke. Nah, tinggal kita merapikan saja. Kalau sudah dapat seperti ini, kita panggil lagi bevel emboss, klik 2 kali. Kita atur di size-nya. Ya, size-nya kita atur, soft-nya kita atur. Soften ya, bukan soft barisan. Soften. Ya. Kemudian opacity ya, opacity hitamnya ini diatur lagi. Oke. Ya, sampai seperti ini, ada efek emas berkilau. Kemudian untuk penegasan saya beri drop shadow. Nah, drop shadow di bawahnya ada semburat warna hitam ya. Tinggal kita atur size-nya. Ya. Jangan terlalu pekat. Jadi cahayanya biar memudar ya. Bagus memudar. Nah, pekat itu seperti apa? Seperti ini. Ini enggak boleh ya. Terlalu hitam. Soft aja. Ya. Soften. Oke. Ya. Kalau sudah saya oke. Iya. Nah, ini sudah dapat efek font emasnya ya. Kemudian kita duplikat, klik kanan, duplikat layer. Iya, saya oke. Kita sudah mempunyai 2, atas dan bawah. Bagian bawah akan saya gunakan sebagai bayangan. Ya, saya klik. Yang bawah ini drop shadow-nya saya hilangkan ya. Caranya apa? Klik matanya ini ya, dihilangkan. Kemudian saya klik kanan, saya konversi ke smart object. Ini yang bawah ya, ada 2 layer. Oke. Nah, ini layarnya saya ganti tulisan bayangan. Nah, ini saya tarik aja. Saya tarik ke bawah. Bayangannya ini. Kalau bayangan otomatis harus terbalik ya, karena mirror, kaca. Kita balik menggunakan menu edit, transform, flip vertikal. Horizontal untuk kanan kiri, vertikal untuk atas bawah. Ya, seperti ini. Nah, supaya menyamarkan, tinggal kita masking aja ya. Kita add layer mask di bawah. Kemudian di sini di brush warna hitam. Oke, warna hitam saya besarkan. Saya brush bagian bawah. Nah, kenapa nggak hilang? Karena di sini warnanya putih. Saya ganti warna hitam, saya tarik seperti ini. Ya, dia sudah kabur. Ya. Kalau sudah, kita opacity-nya saya kurangi lagi. Nah, ini cahayanya bayangannya terlihat hanya sedikit saja, tipis. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, Nggak pakai degradasi, Pak. apa? Ya, Pak. Nggak pakai degradasi. Ya, pakai gradasi juga boleh, bebas. Mau pakai gradasi atau mau pakai brush silahkan ya. Nah, kemudian ini bagian atas saya buat new layer lagi. Ini saya beri glow, glowing. Oke, saya kasih warna putih. Ya, kemudian saya cari brush. Nah, brushnya ini pilih yang soft seperti ini ya, soft. Oke.
Kemudian ukurannya dikecilkan, kira-kira segini ya. Saya brush di sini, warna putih. Beberapa tempat aja. Ini hanya untuk efek nanti semacam ada cahaya berkilau. Meskipun efeknya terlihat sedikit saja. Nah, kalau sudah putihnya ini kan layernya normal ya. Ini kita ganti ke overlay. Ya, jadi putihnya menyatu di bidang fontnya ya. Ya, saya ulang, saya normal. Ini putihnya terlihat ya. Kalau saya hilangkan memang hilang. Nah, supaya menyatu ini dikasih layar normalnya diganti overlay. Jadi putihnya masuk di dalam font. Seolah-olah ini ada cahaya. Ya, seperti ini ya. Oke, saya geser. Ya, baik. Setelah selesai seperti ini, kita crop aja, kita sesuaikan ukurannya, biar tidak terlalu lebar. Ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan tulisan. Nanti yang ditulis adalah brandingnya masing-masing ya. Kemudian bila sudah punya logo, tambahkan logo juga boleh ya. Ini kebetulan saya tidak punya logo. Saya kasih logo dari sini, sama seperti kemarin ya. Custom. Kemudian fill-nya saya putih, stroke-nya hilang, kosong ya. Saya tulis, saya gambar di sini. Ya. Oke. Saya ulang aja. Saya langsung beri warna saja. Ya, ini warnanya oranye, kuning oranye ya. Ya, seperti ini. Iya. Saya taruh di paling atas. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah pernah buat ya tinggal kita copy layer style ya di teks ini kita klik kanan copy layer style, kemudian shape 1 kita paste layer style. Nah, sudah jadi ya. Tinggal kita double klik kemudian kita sesuaikan lagi ya. Warnanya kalau tidak sama kita color overlay. Kita samakan warnanya. Oke. Iya. Ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Nah, ini sudah jadi untuk apa namanya? Teks dengan efek gold atau efek warna emas. Ya. Kira-kira di sini ada kesulitan di bagian apa? Pak, itu logonya berarti harus warna emas ya? Iya, ini kita temanya emas, jadi warnanya emas semua, satu warna saja. Logonya bebas ya, tapi kalau tidak punya logo, tidak usah logo, tidak apa-apa. Cukup nama brandingnya masing-masing. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Fontnya harus itu, Pak. Oh tidak, fontnya bebas. Jadi font, kemudian apa namanya, kepekatan warna emasnya nanti disesuaikan selera masing-masing ya. Ini saya kan emasnya agak tua. Kalau mau kuningnya lebih muda ya diatur di awal kuningnya lebih muda. Ya, bebas. Ini hanya tekniknya saja ya. Jadi tekniknya hanya seperti ini. Kita hanya mengandalkan bevel and emboss dan kuncinya ada di glass konturnya. Biasanya secara defaultnya kan flat seperti ini ya. Nah ini beda ya. Pasti sangat berbeda. Hanya berpindah ini saja sudah beda banget. Coba yang teksnya saya rubah. Glass konturnya saya ganti flat. Nah, dia tidak ada efek goldnya, hanya warna-warna kuning ke orange saja. Ini kita rubah seperti ini sudah efeknya dapat. Jadi dia pembiasan cahayanya acak. Ya. Kemudian misal ya, kalian tidak mau background-nya hitam, silahkan download background yang sesuai ya. Kalau warna emas itu cocoknya background warna gelap. Jadi cocoknya memang background warna gelap. Kalau hijau ya hijau tua sampai kehitaman ya. Jadi kalau memang suka coklat ya coklat sampai tua sampai kehitaman ya. Jadi cocoknya warna gelap.
Coba saya contohkan untuk warna terang, pasti hasilnya sangat tidak bagus ya. Ya, saya ganti warna abu-abu. Ya, jadi kesan emasnya tidak dapat ya, kurang gagah. Apalagi kalau saya kasih warna hijau mupus, misal. Ya, jadi kurang tegas. Warnanya kurang tegas sehingga warna goldnya kurang dapat. Ya. Berbeda ketika ini warna hitam ya. Atau kalau mau hijau ya hijau paling tua sekalian ya. Hijaunya dituakan sekalian. Nah ini masih dapat. Jadi background itu pilih yang warna-warna tua. Saya coba coklat. Coklat yang coklat tua. Ya masih dapat. Ya. Jadi warna emas itu cocoknya dengan background tua. Warna apapun itu asal warna tua. Ada lagi? Halo? Sebelum maghrib ya, ini masih ada sekitar 5 menit. Ada pertanyaan? Jadi yang dibuat adalah bebas, teksnya bebas, kalau bisa brandingnya sendiri-sendiri ya. Jadi nanti teman-teman punya branding dengan beraneka macam gaya. Syukur-syukur bisa dibuat videonya, kemudian diupload di YouTube masing-masing ya. Ini bukan tugas ngupload YouTube, tapi silahkan ya YouTube diisi yang banyak. Nanti ketika lulus kuliah kan sudah punya dokumentasi banyak ya. Tugas-tugas kuliah diupload di semua, enggak masalah. Bagus. Ya. Ada lagi? Sudah jelas, Pak. Sudah sangat jelas Cukup. ya. Ya ini mudah Ya. sekali. Ini dipraktekkan palingnya enggak nyampe 10 menit selesai ya. Kalau sudah sesuai petunjuk, cepat selesai. Farogi hadir ini Farogi. Farogi? Farogi? Hadir, Pak. Sudah sehat? Hadir, Pak. Katanya sakit. Masih sakit, toh, Pak? Oh masih sakit. Pak. Sakit karena apa ini? Sakit hati, Pak. Cuaca, Pak. Apa ODP ya? Ora duwe pemasukan. Bisa jadi, bisa jadi. ODP sekarang itu istilahnya ora duwe pemasukan ya. Jadi Pemasukan. ya yang penting kita tetap bertahan lah di rumah saja. Ya. Kalau memang Ya. terpaksa pergi ya dijaga kondisinya. Saya juga di rumah saja meskipun pergi ya deket-deket sini saja. Jadi sampai sekarang saya belum pernah ke kampus ya. Sudah berapa minggu ini saya lupa. Mungkin lupa jalan ke kampus, jadi keasikan di rumah. Ya. Gak apa-apa Pak, sama Koki nanti Pak. Kenapa? Berarti sekarang di Kudus, Pak. Iya, saya di Kudus sejak kapan ya? Sudah lama sekali ini. Sejak libur kayaknya. Biar kita saja yang ke kampus, Pak. Biar kita saja yang ke kampus. Terus ke Pak kampus Pak ngapain? kemarin buat Kenapa? Buat tugas. Buat Apa tugas. nih, Srina? Halo? Buat tugas, Pak. Oh, buat tugas. Kalau via WhatsApp kan nggak kelihatan bagaimana caranya, kan bingung, Pak. Jadi Terus? kita buat perkumpulan, kita kumpul di kampus. Kita Kumpul di buat kampus, tugas. boleh ya? Ya. Hmm. Boleh masuk, tapi nggak boleh banyak orang. Oh iya. Ya, tidak masalah kalau memang dibolehkan ya Tidak, silakan. Dosen-dosen juga banyak yang ke kampus, yang rumahnya dekat pada main ke kampus ya. Karena di kampus kan Ya, internet banyak. lebih lancar ya. Saya di rumah aja ini pasang wifi ya. Demi kuliah online itu saya berlangganan wifi. Kalau saya mengandalkan kuota ya sama saja. Yang penting saya langganan wifi sekalian ya. Jadi demi kelancaran ini demi kalian semua ini saya pasang wifi lumayan ini. Model awal. Bisa buka warung, Pak. Ya janganlah nanti berkerumun diusir polisi. Pak. Ya nggak tahu nanti setelah kuliah online ya mungkin saya cabut lagi nggak saya perpanjang ya. Jadi sebatas taruh di rumah aja, Pak. Kenapa? Taruh di rumahku aja Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada masalah ini nanti saya lanjut di Edmodo ya. Untuk tugas, sampel, dan lain sebagainya kita selalu via Edmodo. Dan minta tolong kalau mengirim tugas, nama filenya diberi nama masing-masing ya. Tugas tulisan gold, strip, nama ya. Jangan sampai tidak ada namanya ya.
Masih ada beberapa yang tidak ada namanya ya. Ya, namanya kayu gitu, nama filenya. Ya untung tulisannya Nisrina ya, tapi nama filenya kayu. Saya kira seperti itu. Ini sudah ada di sini. Daripada saya jeda, sekalian saya tutup. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.